Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang teori-teori apa yang akan terjadi berikutnya ya. Setelah kita sama-sama melihat bagaimana akhirnya pertarungan antara Kawaki dan Boruto dimulai pada chapter ke-78 ini. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita bahas ya. Check it out! Penglihatan masa depan Boruto di chapter ke-75 akan terjadi di chapter bulan depan. Ya, setelah kita tahu bahwa ketika Kawaki berhasil kabur dari sergapan Sasuke dikarenakan Momoshiki yang saat itu sudah menguasai diri Boruto sengaja membantu Kawaki kabur dengan menyerap jutsu bayangan Shikamaru ini. Yang mana akhirnya di sini kita jadi paham kan ya bahwa setelah ini Kawaki akan kabur menggunakan jutsu Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya hingga dirinya tidak akan dapat dilacak oleh semua jenis sensor manapun, bahkan termasuk Eida dengan mata Senrigannya. Kenapa? Karena Eida di chapter ini ketika ditanya Shikamaru di mana letak Kawaki berada, dia pun menjelaskan bahwa ada batasan terhadap kemampuan Senrigannya, yakni Eida tidak bisa melihat sesuatu yang secara fisik tidak dapat terlihat. Sehingga Kawaki dengan Sukuna Hikona bisa menjadi salah satu counter dari pengawasan Senrigan Eida ini. Akhirnya jadi paham ya maksud dari panel ini, kenapa Kawaki belum bisa ditemukan oleh para Jonin Ninja Sensor. Bahkan oleh kekuatan Senrigan Eida pun dia masih tidak terlacak. Ya karena Eida tidak bisa melihat di mana Kawaki berada. Sesimpel itu. Terus kalau gitu gimana dong cara mencari Kawaki? Di sini, Shikamaru memberikan pendapat bahwa Kawaki tentunya lama-kelamaan bakal kelihatan juga. Alias Kawaki akan kembali ke bentuk semula dalam beberapa waktu ke depan. Ya karena Sukuna Hikona miliknya jelas membutuhkan banyak cakra kan ya. Yang mana Kawaki suatu saat tentunya bakal kelelahan. Dan di saat itulah mereka bakal bisa menemukan Kawaki yang kembali ke bentuk semula. Ya kali aktif terus-menerus kan gak mungkin. Atau jika tidak seperti itu ya, maka cara lain untuk menemukan Kawaki adalah melalui Boruto. Ya, seperti yang kita tahu, Boruto pada saat Kawaki kabur dan berusaha menggunakan Bunshin untuk mengelabui Konoha ini pada waktu yang dulu ya, di chapter ke-62. Hanya Boruto seorang yang mampu tahu apa yang terjadi sebenarnya, bukan Nishi, sang ninja sensor, atau bahkan Naruto yang bisa tahu di mana Kawaki yang sebenarnya. Bahkan ketika udah sampai di tempat yang jauh dari desa pun, Boruto tahu di mana Kawaki berada dan bisa mampu menyelamatkannya tepat waktu dari serangan kode. Kok bisa hal itu terjadi? Ya ini semua bisa dilakukan karena mereka berdua sama-sama memiliki karma. Yang mana akhirnya hanya Boruto lah kunci mencari letak Kawaki yang kabur sekarang ini. Karena ketika Kawaki kabur dulu, dia kan bisa menghilangkan jejak cakranya kan ya. Hanyalah Boruto yang tahu bahwa Kawaki memalsukan lokasi dirinya. Sehingga kalau kita asumsikan ya, Kawaki yang sekarang menggunakan Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya dan tidak bisa dideteksi oleh sensor apapun, maka yang bisa tahu lokasi Kawaki tentu hanya Boruto seorang. Ya enggak teman-teman? Oke, setelahnya Kawaki yang mencoba kabur seperti kata Shikamaru akan kelelahan dan untuk sementara waktu bakal kembali ke bentuk asalnya. Dan tidak jauh dari sana, kemungkinan dirinya bakal bertemu dengan tim 10 yang mungkin habis pulang misi atau jalan-jalan gitu. Di sanalah Shikamaru akan memberitahu Shikadai tentang apa saja yang terjadi antara Kawaki dan Boruto, yang akhirnya membuat Shikadai sangat marah dan mengatakan hal tersebut bahwa Kawaki bukanlah temannya lagi, sesuai dengan ramalan di chapter ke-75. Di mana di sini Shikadai juga terlihat ya sedang mengaktifkan jutsu bayangan khas klan Nara untuk mencegah Kawaki kabur. Tapi tetap aja ya, karena selama Kawaki punya karma, dia bakal bisa menyerap kekuatan Shikadai ini dan dirinya akan bisa kabur lagi dari kejaran ninja-ninja Konoha. Nah, tapi di sini juga adalah salah satu kesalahan Kawaki ya.
dirinya yang mengaktifkan karma, tentunya akan membuat para ninja sensor jadi bisa tahu lokasi tempat dia berada kan ya. Makanya kemungkinan dari sinilah ninja sensor akan mengatakan ke Shikamaru yang kemudian akan menyebarkan ke ninja-ninja lain di seluruh Konoha untuk segera menuju tempat Kawaki berada tersebut. Sehingga kemungkinan disinilah Sarada berhasil menemukan letak Kawaki sesuai ramalan di chapter ke-75 ini. Dan Mitsuki yang ada di samping Sarada akan langsung mengajak Kawaki berduel 1 lawan 1 sambil mengaktifkan Sage mode miliknya. Dikarenakan tindakan Kawaki yang tidak hanya menghilangkan sang Hokage dan istrinya, akan tetapi juga keinginan Kawaki untuk membunuh Sarada dan Boruto. Jadi nggak sabar ya, apa yang akan dilakukan Kawaki untuk melawan Sage mode Mitsuki ini? Apa dia langsung kabur begitu aja? Atau dia tetap berniat untuk melawan dan menghajar Mitsuki dikarenakan Mitsuki berpotensi mengganggu tujuannya pula untuk membunuh Boruto? Yang mana ya teman-teman? Andai kata dia kabur dulu ya, kemungkinan yang bisa gue bayangkan adalah Kawaki kabur untuk mencari rekan yang bisa membantunya mengalahkan semua orang. Siapakah itu? Kode? Jelas bukan lah ya, karena Kode berniat untuk membunuh Naruto dan menjadi Otsutsuki, dua hal yang sangat dibenci oleh Kawaki. Terus siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Eida, Daimon, dan Amado? Ya, hal yang paling realistis yang bisa dilakukan Kawaki adalah mengajak mereka bekerja sama. Amado di sini yang paling mungkin banget kan ya, karena Amado sangat membutuhkan Kawaki untuk menghidupkan anaknya Akebi. Sehingga Amado akan dengan senang hati membantu Kawaki memodifikasi tubuhnya. Atau melakukan hal lain ya, seperti menciptakan cyborg baru, atau memanggil Kashinkoji kembali untuk membantu Kawaki. Sedangkan kepada Eida dan Daimon, Kawaki pasti akan menerima cinta Eida, asalkan Eida dan Daimon mau membantunya berkhianat kepada Konoha dan menyerang balik semua orang. Yang pasti Eida bakal setuju-setuju aja kan ya, karena emang itulah yang diinginkan Eida selama ini. Dan hal gila yang gue bayangkan ya, jika Eida membantu Kawaki untuk menyingkirkan Boruto dengan segenap kekuatan Eida, adalah membuat semua orang di Konoha menjadi cinta kepadanya dan mau menuruti segala keinginannya. Termasuk membuat mereka malah jadi memusuhi dan menyerang balik Boruto karena dianggap sebagai orang jahat yang berniat melawan Eida. Wow, nggak tuh? Karena jangan lupa ya, sesuai dengan ramalan Momoshiki ini, bahwa Boruto bakal kehilangan semua yang dimilikinya satu persatu hingga tak tersisa. Mulai dari ayah dan ibunya, dan kehilangan matanya yang udah terjadi. Berikutnya dia pasti kehilangan temannya dan orang-orang desa dan semuanya. Karena mereka kemungkinan bakal memusuhi Boruto, termasuk Sasuke. Yang bisa jadi malah akan dipaksa ya, menuruti kemauan Eida untuk melawan Boruto. Dengan catatan, jika Sasuke bisa terkena kekuatannya ya, kita nggak tahu apa yang menyebabkan Sarada dan Sumire bisa lolos dari kekuatan ini. Dan jika memang Sasuke menjadi bawahan Eida, tentunya Boruto mau tidak mau harus melawan Sasuke, harus menyerang gurunya sendiri, yang kemungkinan besar membuat nyawa Sasuke harus hilang juga. Iya enggak? Bagaimana menurut kalian tentang apa yang terjadi setelah ini, teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.